Terima kasih sudah masuk ke ruang 066. Pada tahun 1939 sampai 1940, ada sebuah kasus di Italia yang mengerikan dan cukup unik, di mana sang pelaku merubah korban-korbannya menjadi satu barang yang bisa dikonsumsi dan digunakan. Ya, dikonsumsi dan digunakan, bukan benda yang cuma dipajang aja. Gila kan? Ini adalah kasus Leonardo Cianciulli. Tanpa lama-lama lagi kita mulai ceritanya di ruang 066. Pintu ditutup, cerita dimulai. Let's go. 14 April 1894, seorang wanita bernama Leonardo Cianciulli lahir di kota Montella, Avellino, Italia, yang dimana wilayah itu awalnya merupakan kerajaan Italia. Cianciulli bukan orang yang kaya, dia juga seringkali mengalami problem dalam kehidupannya. Ketika dia masih kecil aja, Cianciulli juga pernah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 2 kali ketika dia remaja, karena dia sering disiksa sama emak dia. Intinya, background latar belakang kehidupan Cianciulli ini berasal dari keluarga yang problematik dan lingkungan yang gak baik. Pada tahun 1917, ketika usia Cianciulli 23 tahun, dia menikah dengan seorang pria biasa yang bekerja sebagai pegawai kantor catatan sipil yang bernama Rafael Pansardi. Kita panggil dia Pansardi aja. Nah, pernikahan Cianciulli sama Pansardi ini nggak disetujui sama emak Cianciulli, karena emak Cianciulli ini sudah menjodohkan Cianciulli sama laki-laki lain yang penghasilannya lebih besar daripada si Pansardi. Tapi meski dilarang, Cianciulli tetap aja menikah sama Pansardi ini, Nah, ibarat dengar kata emaknya nih ya, imbasnya adalah pernikahan Cianciulli sama Pansardi ini hampir sepenuhnya penuh dengan kesialan. Kenapa kesialan ini? Dan kita masuk ke rentetan kesialan-kesialan yang dialami oleh Pansardi dan juga Cianciulli selama pernikahannya. Ini dia. Pada tahun 1921, Cianciulli sama Pansardi ini pindah ke kota asal Pansardi di kota Lauria, Potenza. Dari awal nikah ini, Cianciulli sama Pansardi ini emang kena banyak masalah, apalagi tentang masalah finansial. Untuk nama penghasilan keluarganya, Cianciulli juga ikut bekerja sebagai petugas kebersihan di bank. Tetapi pada tahun 1927 Cianciulli ditangkap karena kasus penipuan. Hal ini karena Cianciulli memasukkan akun yang berisi uang dengan jumlah yang besar untuk dirinya sendiri. Setelah dibebaskan dari penjara, Cianciulli sama Pansardi pindah ke Lakedonia di provinsi Avellino, Italia. Dengan perpindahannya kali ini mereka berharap kehidupan mereka ya bisa lebih baik lagi gitu. Tapi malah sebaliknya. Pada tahun 1930, rumah kedua mereka hancur akibat gempa bumi. Akibatnya mereka pindah lagi ke Corrego, sebuah kota di provinsi Reggio Emilia, Italia. Di kota Corrego ini, akhirnya Cianciulli sama lakinya ini mengalami peningkatan kondisi finansial. Di kota ini juga Cianciulli membuka toko sabun. Lalu mereka ini punya anak gak sih? Tahu gak? Bukan cuma kesialan dalam finansial aja, Cianciulli juga kurang beruntung dalam kehamilan. Kalian bayangin aja, dia telah mengalami 17 kehamilan, di mana 3 anaknya keguguran dan 10 anaknya meninggal di usia yang masih muda. Dan tersisa hanya 4 anak aja. Kalian bayangin lah, 17 hilang, 13 sisa 4. Wow. Cianciulli ini sangat percaya tahayul seperti ramalan, astrologi, dan pembacaan garis tangan. Sebelum menikah, ada peramal di mana peramal itu mengingatkan bahwa ketika Cianciulli menikah dan memiliki anak, mereka semua akan meninggal di usia yang masih muda. Hal ini membuat Cianciulli sangat protektif kepada 4 anaknya yang masih ada. Ya kalian bayangin aja lah, 13 coy meninggalnya, bukan sedikit itu. Cianciulli juga pernah bertemu dengan peramal lainnya. Dibacalah sama peramal ini. Kasian tapi gimana ya, ketika dibaca garis tangannya, Cianciulli ini sama peramal tersebut, di tangan kanan Cianciulli terlihat sebuah penjara dan di tangan kirinya terlihat rumah sakit jiwa. Kalian bayangin kayak mana perasaan dia, kayak gak ada beruntung-beruntungnya hidupku gitu mungkin kata dia gitu ya. Padahal kalau kataku ya, tinggal kau minta maaf sama makmu, siapa tahu kutukannya hilang gitu kan. Oke lanjut. Pada tahun 1939 Perang Dunia II terjadi dan Italia yang dipimpin oleh fasis Benito Mussolini berusaha masuki perang di sisi Jerman. Mereka mulai merekrut untuk menjadi bagian militer. Dan anak pertama dari Cianciulli yang bernama Giuseppe Pansardi, kita panggil dia Giuseppe aja, putra tertua Cianciulli, telah ditunjuk untuk menjadi bagian dari Angkatan Darat Italia.
Hal ini membuat Chen Chuli takut kehilangan Gyospi karena Gyospi adalah anak kesayangannya. Ya kalian bayangin lah, dia udah kehilangan 13 anak, anak pertamanya mau pergi, perginya bukan kemana-mana tapi mau perang ya kan. Apa nggak makin parno si Chen Chuli gitu kan. Untuk melindunginya, Chen Chuli memutuskan satu-satunya cara yang dapat melindungi anaknya, yaitu adalah cara ini adalah cara yang membuat kasus ini ada, yaitu dengan pengorbanan manusia. Akhirnya Chen Chuli mengeksekusi 3 korban, yaitu Faustina Setti, Francesca Soavi, dan Virginia Cacioppo. Dan sekarang kita masuk ke inti dari kasus Leonarda Cianciulli. Let's go. Selain membuka toko sabun, Chen Chuli ini memiliki kerjaan sampingan sebagai peramal. Jadi bukan cuma suka hal-hal ramalan, tapi dia juga jadi tukang peramal. Tapi sebagai peramal, Chen Chuli ini memiliki reputasi yang cukup baik di lingkungan sekitarnya Sampailah tiba di korban pertamanya yang merupakan kliennya sendiri yang bernama Faustina Setti yang terjadi pada tahun 1939. Faustina Setti adalah seorang wanita setengah baya yang belum menikah dan sedang mencari seorang suami. Si Setti datang ke tempat si Chen Chuli buat ya nanya, bisa gak kau carikan aku suami gitu. Chen Chuli ngasih tahu ke si Setti ada pasangan yang cocok buat si Setti ini di Pola yang sekarang jadi Kroasia modern. Tetapi Chen Chuli menyuruh si Setti ini untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Jadi kayak rahasia gitulah. Dan bawalah duit si Setti ini. Dibawa duit sama dia 30.000 lira. Itu sekitar 5 jutaan waktu itu. Gila, itu gede banget. Nah, diiyakanlah sama Setti ini kan. Bukan cuma itu aja, si Chen Chuli juga menyuruh si Setti ini untuk menulis surat dan kartu pos yang dapat dikirim kepada temannya ataupun kerabatnya setelah dirinya sampai di kota Pola itu. Ya aja si Setti ini kan. Dah tuh pas hari di mana si Setti ini mau berangkat, si Setti pamitlah ke si Chen Chuli ya kan, sebagai teman dekat mungkin gitu ya, sebagai perpisahan gitu. Mereka berdua minum anggur. Udah ketebak ya, si Setti minum anggur itu pingsan, diracuni sama si Chen Chuli. Tak lama setelah itu ia langsung membunuhnya dengan kapak, menarik tubuhnya ke dalam lemari dan mengangkat badinya menjadi 9 pieces. Kalian bayangkanlah itu 9 pieces. Dan Chen Chuli mengumpulkan bloodnya si Setti ini ke dalam baskom Dan kalian tahu diapakan sisa-sisa badinya si Setti ini? Jadi sisa-sisanya itu dimasukkan ke dalam panci dan dia juga menambahkan 7 kilo kaustik dan diaduk sama dia sampai berubah menjadi bubur yang kental dan gelap. Dan lebih gilanya lagi kalian tahu, dia tuangkan ke beberapa ember dan dibuang sama dia ke septic tank. Makin boom gak tuh? Nah, darah yang ada di baskom itu dibiarin sama si Chen Chuli sampai mengental. Dan ini lebih gila lagi, ditambahin sama dia tepung, gula, coklat, susu, telur, margarin buat dibuat kue. Kayak dibuat kue, kalian bayangkan itu. Dan yang lebih parah dan gila-gilanya lagi adalah kue itu dibagiin ke tetangga-tetangganya dan dimakan sama anaknya sendiri. Gak kebayangkan cok, kayak mana tetangganya makan kue yang ada blood humannya. Kalian bayangkan lah itu. Korban kedua bernama Francesca Soavi yang terjadi 5 September 1940. Sama kayak si Setti tadi, Soavi datang tapi bedanya dia cuma minta kerjaan aja sama si Chen Chuli. Adalah kata Chen Chuli kerjaan di sekolah khusus anak perempuan di Piacenza yang saat ini ada di Italia Utara. Chen Chuli juga minta Soavi untuk menulis surat kepada temannya dan mengatakan untuk tidak memberitahukan kepergiannya kepada siapapun. Iya juga si Soavi nih kan, pas hari keberangkatannya sama kayak Setti, minum, diracuni, pingsan, dihabisi dan sama-sama dijadikan kue kayak si Setti. Nah, itu korban kedua si Soavi. Nah, korban ketiganya yaitu bernama Virginia Cacioppo yang terjadi 30 September 1940. 25 hari dari jarak si Soavi tadi Gila, 25 hari cok, sebulan pun tidak gitu loh. Cacioppo ini adalah mantan penyanyi soprano Cacioppo datang ke Chen Chuli sama kayak si Soavi minta kerjaan dia. Chen Chuli ngasih tahu ke Cacioppo bahwa ada lowongan pekerjaan di Florence sebagai sekretaris untuk seorang impresario. Impresario itu semacam event organizer konser opera Sama seperti yang dikatakan kepada dua wanita sebelumnya, si Setti sama si Soavi, Cacioppo diperintahkan untuk tidak memberitahu siapapun tentang kepergiannya. Hal ini memberikan alasan Cacioppo untuk mengunjungi rumah Chen Chuli pada 30 September 1940, 25
hari setelah Sophie tadi. Sama seperti dua korbannya, Caciopo dikasih minum dan dihabisi sama Cianciulli. Tapi kali ini bukan dijadikan kue si Caciopo ini weh. Kalian tahu dijadikan apa? Sabun. Jadi Cianciulli melelehkan si Caciopo ya guys. Aku gak bisa nyebut terlalu kasar gitu ya. Dan diubah menjadi sabun. Dan sabun itu dibagiin juga sama tetangga-tetangganya. Kalian bayangin tetangganya mandi pakai sabun buatan Cianciulli ini. Kalian bayangin lah. Ih, ngeri kali. Kue dimakan, sabun dibuat mandi. Kalian bayangin gak tetangganya pas tahu dapat kue sama sabun itu tuh gimana lagi. Tapi kreatif sih, tapi kreatif gila ini. Psikopat ini emang. Nah, tidak seperti dua korban pertamanya yang memiliki sedikit kerabat yang peduli, Caciopo ini punya saudara ipar yang sangat-sangat khawatir weh. Dia sama sekali nggak percaya sama surat-suratnya Caciopo. Akhirnya setelah bertanya ke sana kemari, dia mendapatkan petunjuk ada orang yang sempat melihat Caciopo masuk ke rumah Cianciulli 1 hari sebelum dia menghilang. Dengan informasi ini, adik iparnya Caciopo langsung melapor ke polisi dan polisi langsung menyelidiki Cianciulli. Saat ditemui dan ditanyai polisi, Cianciulli ngebela diri weh. Dia bilang kalau semua tuduhan itu salah. Cianciulli ini keras kepala weh. Namun saudara ipar Caciopo ini yakin kalau alasan menghilangnya Caciopo pasti diketahui oleh Cianciulli. Nah, sampai pada akhirnya para polisi mengancam bahwa mereka akan menghubungi militer dan menghukum anaknya Cianciulli si Giospi atas nama ibunya apabila Cianciulli tidak mau mengakui perbuatannya. Loh, Cianciulli pasti panik kan, dia aja ngelakuin tindakan kejam ini untuk anaknya, sekarang malah anaknya yang kena imbas. Akhirnya karena takut anaknya ditangkap, Cianciulli mengakui semua perbuatannya. Pengadilan Cianciulli ini hanya berlangsung beberapa hari weh. Dia langsung dinyatakan bersalah atas kejahatannya dan diberikan hukuman 33 tahun penjara, 30 tahun di penjara dan 3 tahun di rumah sakit jiwa. Dan benar aja berarti kata peramal tadi, rumah sakit jiwa dan juga penjara. Pada 15 Oktober 1970, Leonardo Cianciulli meninggal dunia karena pendarahan di otak. Saat itu dia masih berada di rumah sakit jiwa dan berusia 79 tahun. Hari ini, senjata yang digunakan oleh Cianciulli, panci dan alat memasak sebagainya dipajang di Museum Kriminologi di Roma, di mana pengunjung museum dapat melihat koleksi kapaknya dan mengintip ke dalam tong yang dia gunakan untuk merebus korban-korbannya. Wow. Oke, itu dia cerita dari kasusnya Leonardo Cianciulli. Gimana menurut kalian? Kalau menurut aku kasus ini cukup unik dan cukup ngeri ya. Karena kalau aku sering ngebaca crime story paling dibaca jadi barang gitu. Ini jadi barang yang bisa dikonsumsi pula, kue dan sabun gitu. Apa makin gak ngeri gitu ya. Kalau kalian mau nengok peralatan-peralatan yang digunakan Cianciulli untuk mengeksekusi korban-korbannya, kalian bisa datang ke Italia ya kan, mengunjungi Museum Roma dan kalian lihat sendiri alat-alat yang digunakan oleh Cianciulli untuk mengeksekusi korbannya. Itu ngeri kali sih. Gak kebayang aku. Untung aja adiknya, iparnya si Caciopo ini peka gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi di hari Kamis di cerita episode kedua di Ruang 06. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Cerita selesai, pintu dibuka. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye bye.